Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Nyilia di channel Sang Aji Pancasona. Kali ini seperti biasa saya mengerjakan tugas, masuk ke hutan, menelusuri hutan dan mencari hal-hal yang tidak baik dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk seperti dukun, preman. Kita harus bertindak karena jika kita membiarkan mereka begitu saja ataupun kita hanya melihat saja, mereka akan merajalela dan semakin menjadi-jadi dan mereka akan merugikan orang-orang di sekitar. Sebelum saya menelusuri hutan ini, salam hormat saya buat guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mama Skaryo, dan salam hormat saya buat master dan mbakter di seluruh dunia. Salam persaudaraan buat kita semua. Dan sebelum kita melakukan perjalanan, lebih baik dan alangkah sangat lebih baik kita bersalawatan. Karena ketika kita bersalawatan itu akan membuat hati kita lebih tenang, aman, damai, dan tentram. Dan hari ini saya ditemani oleh Master Agus. Saya Master Irfan, saya tidak tahu entah di mana tadi. Dia tadi pagi kayaknya izin sakit katanya. Sakit. Oh, Master Irfan sedang sakit. Buat netizen semua, kita doakan buat Master Irfan semoga cepat sembuh dan semoga bisa cepat berkumpul dengan kita kembali dan mengerjakan tugas bersama-sama lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita bersalawatan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selawat dan teruslah kalian berselawat dimanapun kalian berada. Tetapi janganlah kalian lakukan selawat itu di kamar mandi ataupun di WC, karena itu tempat yang tidak baik untuk kita bersalawatan. Baiklah, sebenarnya Master, saya memasuki hutan ini ada rada-rada takut gitu. Sama Sama apa? sama takut juga. Takut kenapa Master? Saya bukan takut apa, saya takutnya ini Lia diambil kembali oleh Dewi Kurama. Iya, betul sekali. Itu yang saya maksud. Makanya saya bilang saya ada rada-rada takut karena Dewi Kurama masih mengincar saya terus-menerus sampai-sampai dia tega menyakiti kesatria lain demi untuk mengambil saya dari genggaman padepokan kita. Tapi tidak mungkin saya berdiam diri terus di padepokan karena saya juga harus mengerjakan tugas yang sangat penting diberikan oleh Eyang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa channel Sang Aji Pancasona ini, dan Eyang mengatakan bahwasanya saya harus mengerjakan tugas seperti memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Jadi mau tidak mau saya harus berani, saya harus yakin
dan saya harus percaya diri untuk menjalankan ini semua. Intinya kita berserah diri aja sama Allah. Benar. Dan semoga iman saya tetap kuat untuk tidak terpengaruh oleh Ratu Kurama. Karena sekarang pasukannya juga sudah keluar ya, sudah ada pasukan Dewi Kurama itu. Tapi kita masih bersyukur nih karena ada Putri Hijau yang Benar. mampu melindungi kita semua. Ya. Dan juga Mama Skarya juga telah mengatakan bahwasanya jika saya dikejar ataupun diburu oleh Dewi Kurama, pasti Putri Hijau akan menolong saya. Ya, Tetapi tidak mungkin juga kita selalu bergantung dengan Putri Hijau. benar. Dia juga memiliki tugas yang lain. Benar sekali. Kita tidak mungkin terus-menerus memanggil dia. Kan kasihan. Dia kesana kemari, kesana kemari. Tapi kita belum tahu kelemahan ataupun cara untuk melawan Dewi Kurama. Yang saya herankan kenapa di saat guru tidak ada, beliau muncul secara tiba-tiba. Benar. Seperti beliau itu mengetahui bahwasanya guru sedang tidak ada pada padepokan. Iya. Sewaktu perperangan besar terjadi, beliau tidak ada. Iya, Kan? benar sekali. Sewaktu Saibah musnah pun dia tidak ada. Herannya saya seperti itu. Mungkin beliau mengetahui bahwasanya guru sudah menguasai 4 kitab primbon itu. Jadi beliau menghilang. Tapi sekarang dia selalu menghantui kita yang di sini, selalu menghantui para kesatria yang di sini. Sedangkan Kang Mamas di Jawa tidak bisa membantu kita ataupun tidak bisa untuk memberi pelajaran kepada Dewi Kurama. Benar sekali. Tapi semoga sebelum Mamas kembali dari Jawa, kita semua bisa mengatasi Dewi Kurama. Belum lagi pasukan Naplo itu. Benar sekali. Sepertinya semakin hari semakin bertambah cobaan ataupun beban. Belum lagi para bandit, para dukun yang telah saya kumpulkan. Sekarang mereka juga semakin brutal karena tahu saya sudah mengambil jalan kebaikan. Saya berusaha untuk membuat mereka itu ikut kepada saya lagi, tetapi ikut dalam jalan yang benar, bukan dalam jalan yang salah ataupun dalam jalan Saibah dahulu. Tapi mereka tidak mau, sangat sulit untuk menyadarkan otak mereka. Yang saya herankan apa sih yang mereka dapat dalam mengikuti Saibah itu? Seperti Nilia lah yang pernah mengikuti beliau. Apalah yang ingin dia dapatkan dari Saibah itu? Saya mengikuti Saibah sewaktu pertama itu karena tubuh saya itu dikendalikan oleh Dewi Kurama. Saya mengetahui semuanya, apapun yang saya lakukan, tubuh saya lakukan. Saya menyiksa para kesatria, saya menculik para kesatria. Saya mengetahui itu, saya melihat itu, tetapi saya tidak bisa melawan gerak-gerik tangan saya. Karena tubuh saya seperti robot yang dikendalikan oleh Dewi Kurama. Tetapi setelah Dewi Kurama keluar dari tubuh saya tetap ingin ikut Saibah karena ada alasannya, yaitu saya tidak mau jika saya kembali ke padepokan, pasti Saibah semakin murka. Jadi itu alasannya. Ya, dan saya tidak mau jika kesatria yang lain akan menjadi korbannya. Jadi biarlah saya yang berkorban, yang menyerahkan diri kepada Saibah. Setidaknya jika saya bertemu dengan kesatria yang lain, saya bisa memberitahu kelemahan Saibah. Saya bisa memberitahu sesuatu apapun yang saya tahu yang bisa untuk membantu kesatria. Tetapi jika saya kembali kepada padepokan, pasti saya juga akan dimusuhi dengan Saibah dan diincar juga dengan Saibah, bukan? Iya. Dan sekarang Ratu Kegelapan sudah tidak ada, Saibah juga sudah tidak ada. Dewi Kurama kembali, dan dia tetap ingin mengincar saya. Sudah saya katakan, apakah tidak ada raga yang lain selain raga saya? Dia mengatakan tidak.
saya sudah menyatu dengan ragamu dan tidak ada pilihan lain. Keinginannya hanya ingin menguasai dunia. Dia ingin menguasai dunia tapi merugikan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Tapi Lalu kita ingin kemana nih? ya saya sih sebenarnya mau berjalan ke dalam hutan, mau mengerjakan tugas, mencari orang-orang yang salah jalan ataupun ke jalan yang sesat. Kita bantu mereka untuk menyadarkan diri mereka dan membuka hati mereka. Tapi kok sepertinya sepi sekali ya. Benar. Ada apa di sana? Kenapa sepi sekali? Tapi saya takut juga ada Dewi Kurama ataupun pasukannya. Sebenarnya ada apa? Sepi, banyak angin. Kok tiba-tiba Apa ada? yang kau lakukan di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Putri Jam. Waalaikumsalam. Saya di sini saya ingin mengerjakan tugas saya Putri Jam, karena saya ditugaskan untuk memberantas kejahatan. Tapi entah mengapa hati saya ragu untuk melangkah terus menuju ke dalam. Kamu jangan takut. Kamu takut dengan Dewi Kurama? Benar, saya takut bertemu dengan beliau dan pasukannya, karena saya belum bisa mengalahkan ataupun mencari celah untuk melumpuhkan Dewi Kurama. Kamu jangan takut, saya akan selalu ada saat kau dalam kesusahan. Menyusurilah hutan ini. Jika kau dalam bahaya, saya akan mengerti. Jadi, kau jangan takut untuk menyusuri hutan ini. Tetapi, saya tidak mau terus-menerus menyusahkan Putri Hijau. Dan tidak mungkin saya terus-menerus bergantung kepada Putri Hijau. Saya tidak merasa kesusahan, tapi kau sendiri bisa mengalahkan Dewi Kurama nantinya. Bagaimana itu caranya? Suatu saat nanti kau akan tahu bagaimana kita ataupun kau bisa mengalahkan Dewi Kurama. Jadi kau jangan takut dengan dia. Tetapi saya takut saya ditarik kembali, karena dia sangat mudah sekali menarik saya dan menyiksa saya tanpa saya bisa melawan sedikit pun. Itu yang membuat saya takut. Putri Hijau sendiri? Saya sendiri. Gimana Saya Master Agung? terus berjalan dan terus berjalan. Jika saya butuh dia, saya akan memanggil dia. Jika saya tidak butuh dia sedang membantu di dalam padepokan. Apakah Putri Hijau merasakan di sekitar sini ada Dewi Kurama? Saya rasa tidak ada. Jadi kau jangan takut untuk melangkah menyusuri hutan ini. Lanjutkanlah perjalananmu. Jangan kau takut. Baik Putri Hijau. Saya akan mencoba untuk percaya diri dan yakin bahwasanya saya bisa melawan Dewi Kurama. Ya, rasa takutmu itulah yang bisa membuatmu kalah terhadap Dewi Kurama. Jika kau merasa kau tidak takut, kau pasti bisa melawan Dewi Kurama. Yakinlah pada dirimu. Jangan kau terhasut oleh omongannya dia. Dia itu sangatlah licik. Benar. Semoga kedepannya saya secepatnya tahu kunci ataupun cara untuk melawan Dewi Kurama. Terima kasih telah memberitahu saya tentang itu Putri Hijau. Sama-sama. Silahkan jika kau ingin melanjutkan perjalanan. Baik, saya akan mencoba melangkah lebih jauh dan mengerjakan tugas saya seperti apa yang sebelumnya saya rencanakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Agus. Kita kemana nih? Terima kasih Putri. Setidaknya saya sudah merasakan sedikit percaya diri setelah Putri Hijau memberitahu sesuatu, dan dia mengatakan kita akan bisa mengalahkan Dewi Kurama, dan saya juga. Tetapi mungkin karena kita belum tahu cara ataupun bagaimana lebih baik kita menyusuri hutan ini. Lihat ya, sana sangat sepi nih. Kita berjalan. Kenapa kita tidak berjumpa musuh ataupun para kesatria lain ya? Tidak tahu apakah Kemana kita mereka? dibutakan ataupun kita ini dipagar supaya kita tidak bisa melihat siapapun ataupun kita tidak bisa merasakan apapun. Saya rasa tidak mungkin nih, karena Putri Hijau tidak ada mengatakan bahwasanya kita dalam alam gaib ataupun apa. Tapi kenapa suasananya seperti ini? Iya, mungkin mereka semua pada cuti apa gimana ya? Cuti. Iya, bisa jadi. Apakah dukun ada acara cuti? Mana tahu mereka lelahnya menghadapi kita yang tidak pernah menang, jadi mereka cuti, capek ada semua mungkin. Tapi saya masih heran. Suasananya kenapa tiba-tiba gelap, mendung? Kemudian tadi cuacanya sangat panas ya. Angin pun bertiup kencang. Ada apa ini? Kenapa terasa lama sekali ya kalau seperti ini? Coba saja ada musuh nih. Sudah tidak ada musuh, ingin musuh. Bagaimana sih Master Agus ini? Kita sudah tenang seperti ini, tidak ada musuh, tidak ada yang dilawan. Saya mendengar sesuatu. Benar. Kenapa diiringi oleh angin suaranya? Kira-kira tanggal 18 atau tanggal 19? Apanya? Nggak tahu. Kita akan liburan gitu. Tanggal 18, 19, atau 20? Gimana? Secukupnya? Tanggal berapa? Cukupnya. Tanggal berapa? Nggak tahu saya. Saya tidak tahu soal-soal itu. Intinya saya mendengar sesuatu seperti suara perang. Kalau saya biasanya sama Nyiro Semukar itu di tanggal 18, 17 sudah cukup gitu. Sudah cukup. Tapi kalau ini saya nggak tahu. Saya juga tidak tahu karena Master Irfan entah kemana, sakit, nggak jelas. Coba kita cari yuk suara perang itu. Jangan-jangan itu suara perang kesatria lagi. Kenapa Master Agus? Bengong. Saya sepertinya merasakan sesuatu di sana. Mana? Di sana. Kita mau ke sana. Iya. Karena di sana sangat terlihat sekali. Di sana juga takut. Kalau nggak ada musuh gini suntuk ya. Iya. Rasanya bosen gitu. Kalau ada musuh capek. Mungkin netizen juga bosen lihat kita nih cuman jalan-jalan nggak jumpa musuh, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali kayak gini. Mungkin musuhnya lagi ngasih kita kesempatan untuk bersantai gitu. Jangan-jangan musuhnya nyusul ke Pulau Jawa lagi. Dekat ke Mamas. Apa musuhnya lagi jenguk Master Irfan sakit? Ah, ini dia bisa aja. Kita tidak menjenguknya. Nggak boleh. Dia hanya sakit perut kok, sakit biasa. Sakit perut. Iya, karena semalam ngerujak gitu. Jadi dia makannya kebanyakan. Rujak. Iya. Dia itu biasanya itu kalau habis makan pasti ngantuk. Jadi kalau mengerjakan tugas itu pasti habis makan ya Mas Irfan. Iya, pasti saya tahu ngantuk. Iya benar. Tapi ini lebih Borong. baik gini aja nih. Ini kan kita nggak ada jumpa musuh. Lebih baik kita nyungin Mas Irfan gimana? Oke, boleh. Kita ke sana. Sambil jalan. Iya, tapi ini tetap aja lah. Jalan dulu. Jalan dulu. Mas Agus, coba lihat itu. Itu Dewi Kurama. Dewi Kurama Mas Agus. Mana? Lari. Saya tidak melihat. Itu di situ. Di mana? Di mana? Ini kita coba aja nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat Strobot. Mari belajar master bakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serajin. Dungo menggimari gusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo njaluk nanging kudu sabar. Mergo ilmu iku koyo kembang mekar, kabeh iso mergo ono proses. Tetap semangat master bakter salah PSS. Sendang